Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran informatika. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi bagaimana membuat slide presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint dalam waktu yang cepat ya. Tidak akan lebih dari 10 menit slide presentasi yang siap digunakan. Berikut contoh dari slide presentasi yang sudah saya buat ya. Kita coba dengan menekan F5. Nah, beginilah tampilannya atau contoh slide presentasi jika kita sedang menerangkan bekerja dengan subprogram di kelas 9 semester 2. Nah, kita akan menyampaikan atau menampilkan definisi subprogram. Kita tinggal klik saja, dia akan tampil. Kemudian kita back kembali ke menu. Kemudian selanjutnya manfaat subprogram. Nah, tampil. Kemudian back lagi. Sampaikan jenis-jenis subprogram. Akan tampil nanti dibaca oleh siswa. Kemudian back lagi. Contoh subprogram. Nah, seperti ini. Kemudian back lagi. Baiklah, kita mulai mempraktikkan bagaimana cara membuat slide presentasi sebagaimana yang saya tampilkan contohnya tadi. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Microsoft PowerPoint-nya, kemudian tampil seperti ini. Kita ketik saja judulnya, misalnya adalah materi informatika kelas 9 semester 2 ya. Kemudian kita enter, kemudian kita ini ya, tempatkan di atas. Kemudian untuk subjudul kita tulis materinya yaitu bekerja dengan subprogram. Kita atur warna teksnya di sini ya. Nah, warna teksnya dengan teks warna hitam misalnya ya. Nah, kemudian kita Ctrl D untuk menambahkan subjudul berikutnya atau ganda duplikat ya. Jadi di sini misalnya tulis pematerinya by J Kurnia SPD. Nah, setelah ini kita coba mengganti desain backgroundnya ya. Nah, supaya tampilan dari slide yang kita buat lebih menarik. Background desain kita dapat memilih dari menu desain, kemudian kita pilih beberapa desain yang kita inginkan. Misalnya kita pilih yang terakhir yang ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita buat beberapa menu ya di sini yang akan kita jadikan sebagai menu materi yang disampaikan. Kita klik insert, kemudian klik text box, kemudian tempatkan di sini ya. Nah, lalu kita tulis materi pertama misalnya definisi subprogram ya. Kemudian kita format ininya, bentuknya ya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini kita tempatkan ke sini ya. Boleh hurufnya diperbesar juga seperti ini. Ini juga boleh warnanya kita ganti dengan warna hitam. Nah, kemudian ini kita kotaknya kita beri warna ya, warna biru dongker misalnya biru tua. Kemudian hurufnya kita warna putih agar kontras. Nah, seperti ini. Kemudian untuk membuat menu kedua tinggal Ctrl D saja, tempatkan yang serasi gitu. Kemudian di sini misalnya manfaat ya. Materi keduanya adalah manfaat subprogram. Manfaat subprogram sama kotaknya kita panjangkan ini biar lebih sinkron, kita samakan. Kemudian untuk poin berikutnya kita Ctrl D lagi. Di sini kita tulis jenis subprogram. Kemudian Ctrl D lagi untuk membuat poin materi keempat ya. Nah, pindahkan ke sini. Di sini adalah contoh subprogram misalnya ya. Contoh subprogram. Nah,
sebelum ke slide 2, ini kita tempatkan dulu ya posisinya biar enak dilihat gitu. Nah, kemudian kita tinggal menganimasi dulu di halaman pertama ini atau halaman utama ya. Kita klik animation, kemudian materi judul utama kita pilih animationnya di sini. Kita bisa memilih, atau kalau ingin lebih banyak tinggal dibuka more in trend effects, nanti akan tampil ini. Tinggal memilih, misalnya saya memilih zoom di sini ya. Kemudian oke, setelah itu on clicknya kita ubah menjadi with previews. Kemudian buka bekerja dengan subprogram, dan ini coba diklik dua-duanya. Kemudian kita pilih animasinya yang ini misalnya, kemudian ininya pilih after preview sehingga angka 1 berubah menjadi angka 0. Kemudian yang ini kita blok semuanya, kita animasi sekaligus ya. Kita kembali pakai jam lagi atau zoom, kemudian ininya after previews. Kita coba lihat tampilan di halaman 1 ini. Nah, kira-kira halaman utama ini akan tampil seperti ini ketika di run atau di F5. Nah, berikutnya kita buat slide 2 ya, untuk isi materi dari bekerja dengan subprogram. Kita klik kanan di sini, pilih new slide ya. Kemudian untuk tempat pengetikan judul kita hapus saja. Kita langsung ke sini ya, yaitu tentang definisi subprogram. Kita tinggal tulis subprogram adalah saya copy aja ya dari PowerPoint yang sudah ada biar cepat begitu. Saya copy aja dari sini, pastekan di sini ya. Nah, seperti itu. Ini boleh diperbesar hurufnya, perbesar ya. Kemudian di sininya ini juga sama dikopikan. Nah, seperti itu definisi subprogram. Nah, kemudian yang ini dianimasi juga ya, dianimasi, yaitu animasinya boleh bebas memilih seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, kemudian saya pilih after previews. Pokoknya kalau ada dua bagian di sini, yang pertama itu with previews, yang keduanya adalah after previews. Nah, jangan lupa kita akan buat tombol kembali ke halaman utama. Kita insert, kemudian save, kita pilih tanda panah ke kiri, kemudian tempatkan di sini. Kita tulis di sini back atau home, bolehlah back atau home. Nah, kemudian langsung saja yang ini ya. Yang ini langsung saja di link, yaitu dengan cara klik kanan, hyperlink, lalu pilih bookmark, lalu klik halaman pertama yaitu halaman judul ya, lalu oke, lalu oke. Kemudian animasi juga jangan lupa ya, animasinya saya pilih misalnya yang random bars, ininya after previews ya. Nah, kemudian untuk halaman 2-nya, materi kedua yang akan berisi tentang manfaat subprogram, ini tinggal di klik kanan, copy, lalu di sini adalah paste saja seperti ini. Tinggal edit definisinya menjadi manfaat ya, manfaat subprogram. Kemudian uraian manfaat juga kita bisa mengcopy paste dari Google atau bisa juga diketik sendiri ya. Ini contohnya saya yang copy dari materi yang sudah saya buat tadi. Kemudian pastekan di sini ya. Nah, jangan lupa juga di animasi ya. Animasinya di sini kan sudah tadi hasil kopian ya. Kita hapus saja animasinya di sini. Delete all ya. Nah, kita buat animasinya, baru pilih lagi yang mana silakan. Misalnya yang shape boleh ya, atau yang wave juga boleh. Nah, yang waves ya. Kemudian di sini ininya adalah after previews ya. Nah, kemudian untuk slide 3 juga sama, kita tinggal copy saja lalu paste di sini ya. Kemudian manfaatnya kita ganti dengan jenis-jenis subprogram. Jenis subprogram. Kemudian ini kita hapus. Untuk jenis-jenis subprogram kita bisa mendownload juga dari Google ya, atau bisa mengcopy dari materi yang ada di
komputer Bapak Ibu atau saudara-saudara ya, jenis-jenis subprogram. Nah, saya kopikan dua-duanya di sini. Kemudian paste, ini kita buang saja, pastekan di sini. Kebetulan ini sudah ada animasinya ya. Nah, untuk menghilangkan animasi agar kita ubah, misalnya mau kita buat yang baru, boleh tinggal di remove aja yang ini dua-duanya ya, remove. Remove hilang. Nah, kita buat lagi animasinya in the block semua, kemudian animation, kemudian kita pilih yang crowdtune misalnya ya. Nah, kemudian ininya adalah after previews. Cuman lihat di sini pasti yang munculnya back itu tidak masalah sih ya, tidak masalah. Mau dimunculkan ini dulu, tinggal left row-nya ditarik ke bawah ya, jadi nanti berurutan. Nah, untuk yang keempat juga sama, di sini tinggal copy yang ini, paste di sini ya. Kemudian kita ganti yang ininya adalah contoh ya, untuk yang keempat contoh subprogram. Kemudian ini kita delete, ini kita delete. Untuk contoh bisa ambil juga dari Google atau bisa ambil dari materi yang sudah Bapak Ibu buat. Ini kopikan, kemudian pastekan di sini ya. Kebetulan sudah dianimasi sama seperti tadi. Kalau mau dianimasi dulu silahkan, mau dihapus diganti silahkan. Ini saya hapus misalnya ya, remove. Kemudian saya buat animasi baru yang zoom lagi ya. Yang ini kita buat animasi baru yang zoom misalnya. Nah, ini kemudian ininya adalah after previews atau startnya. Kemudian urutannya agar panah atau left arrow-nya tetap berakhir di akhir, kita pindahkan ke sini ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke halaman 1. Kita tinggal mengeling submateri ini disambungkan dengan penjelasan materi atau ngelink ke penjelasan materi ini. Diklik kanan saja, hyperlink, bookmark, lalu ke slide 2 ya untuk definisi, lalu oke. Untuk manfaat juga sama, klik kanan, hyperlink, bookmark, slide 3, oke. Untuk jenis-jenis juga sama ya, bookmark ke slide 4, oke. Dan yang terakhir contoh subprogram, hyperlink, bookmark ke slide 5, selesai. Nah, kemudian kita coba tampilkan sekarang ya dengan menekan F5. Nah, seperti ini tampilannya. Kita akan membuka materi definisi subprogram. Nah, ini kembali back, manfaat subprogram. Ini manfaatnya ya. Nah, kemudian back lagi ke jenis-jenis subprogram. Nah, ini jenis-jenis subprogram. Kemudian back lagi contoh subprogram. Nah, demikianlah cara membuat PowerPoint dalam waktu yang singkat dan sekejap. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.